santai bareng Mbak Yus. Koalisi Amin atau Anies Caimin, mantan capres nomor 1 jadi bahan ledekan Ketua Umum Demokrat. Nah, sayangnya Mas Ahaye ini nggak mau ngaca diri, tidak introspeksi, asal bicara saja. Padahal nasibnya juga hampir sama dengan orang yang diledeknya. Namanya juga politik. Sekarang emang musimnya orang pada cuci tangan, merasa paling sukses dan tidak ada kegagalan. Jika waktu ada acara Demokrat, saat pidato, pensiunan mayor ini bilang, Demokrat beruntung tidak berada di tempat lama, soalnya mereka bakalan hancur lebur. Apakah posisi Ahaye dan Demokrat sekarang ini lebih baik dibanding koalisi perubahan? Enggak juga sebenarnya. Soalnya gini loh, dalam kacamata partainya Pak BY itu, anggapannya koalisi perubahan yang mengusung Pak Anies dan Caimin kalah di Pilpres. Kita mesti ngelihat ukurannya apa dulu. Ini Mbak Yusi bukan soal ngebelain Pak Anies atau koalisi perubahan loh ya. Namun kadang kita itu mengolok-olok sesuatu yang mestinya juga harus berkaca. Berkaca. Ada banyak faktor. Koalisi perubahan tidak gagal amat, terutama bagi partai pengusung. Soalnya perolehan suara mereka malah rata-rata naik. Nasdem meningkat 2 juta suara. PKS naik 1,3 juta suara. Dan PKB naik 2,5 juta suara. Tentu itu perbandingan dengan pemilu 5 tahun lalu ya. Lantas apakah Demokrat nggak nambah suaranya? Ya nambah, tapi hanya 400.000 suara saja. Bila mau fair, kita mesti melihatnya persentase. Jadi total suara partai itu berapa persennya total suara pemilih. Itu. Dan persentase itu yang dibandingkan antara perolehan 2019 dengan pemilu sekarang. Dan ternyata 5 tahun lalu Demokrat perolehan suaranya itu 7,77%. Sekarang jadi 7,56%. Dibandingkan parpol anggota koalisi perubahan, jelas selisihnya gitu loh. Malah pada pemilu kali ini Demokrat menduduki posisi paling buncit di Senayan. Mereka mungkin hanya punya 48 wakil rakyat. Turun 6 kursi dibandingkan sebelumnya. Makanya di pikirannya Mbak Yus itu Mas Ahaye pengen ngomong hancur lebur itu ke dirinya sendiri, bukan ke pihak lain. Mau dipikir kayak apa? Mereka di detik-detik akhir adalah pihak yang diuntungkan. Ya toh? Mestinya partai yang masih mengandalkan Pak B ini berterima kasih pada Pak Surya Paloh. Untung dulu dia memilih pasangan Pak Anies itu Caimin. Coba bila memilih mayor veteran, nggak kebayang dia akan bagaimana. Tidak dipilihnya Ahaye jadi wakil Caimin, serta hasil pemilu barusan setidaknya bisa disimpulkan. Demokrat dari waktu ke waktu bukan malah meningkat kualitasnya. Ya tidak perlu mengolok-olok pihak lain. Justru harusnya introspeksi diri. Makin lupa diri, posisi Demokrat bila bisa tidak ada harganya gitu loh. Kita tahu lah, sepanjang proses pemilu serta Pilpres kemarin hanya PKS serta Pak Prabowo saja yang masih mau menggandeng mereka. Nasdem yang disebut-sebut ngotot mencawapreskan Mas Ahaye ternyata enggak toh. Ayo. Ditambah masuknya kakak Mas Ibas ke kabinet. Nah, agak belibet aku. Justru bukan menambah besar Demokrat, yang terjadi malah sebaliknya. Lah sebelum merapat dukung Prabowo Gibran, Demokrat sok-sokan bicara perubahan untuk perbaikan. Bilang IKN harus dievaluasi lah. Indonesia tidak baik-baik saja lah. Masa pemerintahan Pak B lebih berhasil lah. Aish. Pret lah. Tak kandani ya Mas Ahaye. Mumpung proses pembentukan kabinet atau pergantian presiden masih lama, fokus sajalah pada evaluasi internal. Tuh loh dicek, secara nasional bagaimana performance Demokrat di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Subjektif ya Mbak Yus.
Demokrat banyak kehilangan kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Ini justru kesempatan membenahi, menata ulang, merestrukturisasi partai. Tidak usah pasang badan, sok-sokan ngebelai Pak Jokowi segala, ora perlu. 9 tahun saat banyak orang yang dukung Pak Jokowi, Demokrat kan ada di seberang. Gibran kurang setahun bermasalah dan orang mulai ninggalin presiden, mereka merapat. Gitu loh. Merapat ya. Silahkan mengklaim ikut berkontribusi dalam kemenangan. Namun bila melihat peta politik sekarang, Demokrat bakal kecewa. Prediksi. Sekali lagi prediksi Mbak Yus, maksimal 2 kursi menteri buat Demokrat. Atau malah 1 kursi menteri dan 2 wakil menteri. Itu pun dengan peluang penambahan jumlah kursi wamen yang diperbanyak untuk mengakomodir para pendukung. Justru posisi Demokrat sekarang malah mengunci mereka, membuat menelan ludah. Enak leliane ya timbang ludah ya. Mereka tidak lagi mengunggul-unggulkan prestasi Pak B, malah sering memuji Pak Jokowi. Ini yang mau bagaimanapun tidak diinginkan Pak BY. Makanya Mas AHY nyebut hancur lebur bila masih di tempat lama. Ya jadi tertawaan orang-orang. Semua tahu proses politik yang terjadi dan hasil pemilu yang didapat Demokrat juga nggak ada istimewa-istimewanya. Dibandingkan penampilan Demokrat 2004 sampai 2012 itu jauh banget gitu loh. Dulu kita kenal orang macam Pak Ruhut, Pak Marzuki Ali, Pak Roy Suryo, Pak Mek Sopacwa. Bener nggak sih Pak Mek Sopacwa? Ya situlah pokoknya. Mbak Anji, dan banyak lagi. Nah sekarang, bisa sebut 5 elit Demokrat yang kritis. Pasti bingung mau nyebut siapa, Mbak Yusuf bingung. Disebut apapun, era kepemimpinan AHY beberapa tahun tak mampu menghasilkan kader-kader yang kritis. Jangankan kader, elitnya aja pada sakit gigi semua. Termasuk si adik yang ketua fraksi ya toh. 5 tahun tuh, 5 tahun jadi ketua fraksi. Hampir kita tidak pernah tahu atau ngelihat masih bas nongol di TV. Jika Demokrat tidak mampu merubah dirinya, merevitalisasi organisasi. Nah, mendinamisasi petinggi DPP, dijamin suara partai makin berkurang. Siang-siang poso-poso kayak belibetan. Maafkan ya para ngoser. 6 kursi DPR hilang itu signifikan sekali. Dari 8 partai yang tembus Senayan, hanya PDIP dan Demokrat jumlah kursi wakil rakyatnya turun. Jika PDIP kita maklum, capres mereka kalah dan memang dihabisi oleh Jokowi. Sedangkan Demokrat berada di perahu pemenang Pilpres, namun tidak mendapat akses apapun. Tanpa meninggikan kualitas, Demokrat tidak mungkin diperhitungkan di koalisi. Kalau aneh-aneh tendang keluar dari koalisi habis dia. Begitu juga dengan ngos-ngosan hari ini, habis juga. Ya oke. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Is. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.